politiknya kental sekali dengan demo buruh kali ini. Bukankah kebijakan undang-undang sudah ada win-win kok? Bisa ya Budiman, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya sih enggak ya, malah aku tuh sama suami lagi mau berencana untuk ngasih anak. Ya siapa tahu rezekinya kan di situ. Ya. Ya aku sih ikut aja sih sama yang di atas. Awalnya Bu, kok nontonnya yang begini sih? Orang kamu yang bilang mending nonton gosip daripada debat politik, ya kan? cukup sekian dulu ya teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Makasih teman-teman. Bu, Dadah. sebelum jalan sarapan dulu ya? Lagi ya. Oke, makasih ya Kak. Bu. Tapi ini udah pasti banget nih, Bu. Adiknya Vito bakal cewek. Katanya dokter Iman begitu sih. Ya, Ya emang kenapa sih? Vito nggak mau banget punya adik cewek. ya nggak apa-apa juga sih kalau cewek, Bu. Tapi ini lihat, Bu. Nih. Tuh. Itu udah nyiapin banyak. Ini mah kebanyakan, Vito. Gimana ibu milihnya? Ya lagi satu, halunya kelewatan Bu. Masa nama pemain bola dicatetin semua? Yang penting kan ini yang jago-jago. Keren berarti namanya lah. Ya iya sama aja tapi cowok semua. Terus gimana? Jadi nggak ngusulin nama? Udahlah. Kalau begini mah Vito mundur aja. Susah bikin nama cewek mah. Ya udahlah, makanya nggak usah repot-repot. Orang ibu udah siapin nama buat adik kalian. Emang iya Bu? Iya dong. Siapa? Emang mau tahu? Mau lah, Bu. Nanti biar Vito nilai namanya bagus apa enggak. Siapa Bu? Beneran nih. Langsung coba kasih tahu. Nih. Sini, biar adiknya juga dengar. Bener-bener, Bu. Namanya Nauma. Kan bagus kan? Iya dong. Iya deh. Gemes tahu. Kamu nggak setuju ya kayaknya ya? Masih tinggi, Bu. Kalau nggak diawasin, kasihan sama bayinya. Jadi lebih aman kalau ibu tuh dirawat beberapa hari sebelum hari H. Tapi nanti dokter lainnya yang akan nanganin ibu. Kenapa nggak sama dokter Iman? Emang dokter Iman nggak bisa? Jadi minggu depan itu saya itu kebetulan pindah praktek rumah sakit lain. Jadi kalau ke sini itu kalau diundang aja. Tapi Bu nggak usah khawatir ya. Nanti Ibu akan saya rujuk ke dokter yang lain. Tapi kalau tetap mau sama saya sih bisa. Nanti Ibu akan dirawat di rumah sakit tempat saya praktek. Tapi semuanya kembali lagi ke Ibu. Karena rumah sakitnya nggak dekat. Ibu yakin? Tapi Ibu dengar kan tadi rumah sakitnya jauh loh Bu. Udah gitu di luar kota lagi. Ya kalau soal jauh kita kan bisa sewa mobil. Ya, iya bukan masalah itu Bu. Masa aku sama Vito nggak boleh nungguin di rumah sakit? Aneh loh Bu peraturannya. Lo kan udah dijelasin sebelum persalinan nanti ada proses opname tuh. Nah yang mengawasi dokternya langsung. Kalau kamu di situ kasihanlah lama. Iya, justru itu Bu. Aku tuh mau make sure semuanya baik-baik aja. Takutnya Ibu butuh apa-apa. Udah gak apa-apa. Ibu mau pipis nih sekarang kamu yang urus administrasinya deh ya. Gitu temenin Kak nih ya. Ini sih, ada yang bisa saya bantu? Mau urus rujukan Mbak atas nama Ibu Amelia. Nih, Bang Bara. Kenceng. Emang mau pindah? Kenapa harus pindah? Bukannya di sini banyak dokter kandungan ya? Nyokap nggak mau ditanganin sama dokter lain. Emang biasa gitu sih, kalau udah cocok sama satu dokter. Bu, sini, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Bentar lagi. Bu, coba tebak. Vito ketemu sama siapa? Nih, Bang Bara.
Bang Bara ini dulu yang satu panti sama Vito, ya kan? Ih, sekarang nih udah jadi dokter. Ih, keren banget gini. Baru koas. Akhirnya ketemu juga. Vito sering banget cerita tentang Bang Bara. Masih lama koas di sini? 3 bulan lagi, Tan. Oke, semoga semuanya lancar ya. Main-main aja ke rumah. Nih, nengokin adik-adiknya. Emangnya boleh, Tan? Ya boleh dong, ya kan? Mbak, udah ya? Ya, udah? Udah. Oke. Mari. Iya, Tante. Duluan. Ini Bu, berkasnya. Dari temuan kami, kelompok yang dipimpin oleh Kartawinata ini hanya sebagian kecil, Bu, dari jaringan yang lebih besar lagi. Dek, jangan kemana-mana. Tunggu kakakmu di sini, saya ke belakang dulu. Pek, kalau nanti hujannya reda, gimana kalau kita kubur malam ini, Bay? Besok aja lah. Gue mesti balikin anak gue meriang. Kalau besok hujan maning ke Pripen. Kagak, udah tenang aja. Ini udah gue tawang ini tuh. Lagian juga kalau misalkan kubur malam-malam, tadi bakal dibayar lembur. Juga sih. Besok ada berapa pasien ya? Dua. Loh, berarti 3 lubang? Udah paham dah. Begini dah, gue kayaknya
Maksa bener nih malam-malam kayak gini nih buat nguburin. Gimana kalau nelpon bini gua? Yaudah sini. Tapi nggak aja dah. Binimu ribet. Ngomong satu jawabnya 1000. Bisa lah. Nggak jadi, besok banget sekalian. Oke. Ya udah, kita masukin dulu jenazahnya. Berat banget lagi. Mayatnya rusak kondisinya.
Kamu kemana sih? Kakak bilang kan tunggu kakak. Sini. Kak, Kak Lani. Kak, kita mau cerita. Cerita apa gitu? Kakak inget gak kakek yang kemarin marah-marah? Semalam tuh, kita ngeliat kakek itu udah mati, Kak. Terus arwahnya tuh gentayangan. Terus ngejar-ngejar Vito. Kenapa, Kak? Ya Tapi udah. nggak apa-apa ya. Yang penting mah ibu istirahat. Jangan banyak stres. Ngapain stres? Udah ada Suster Lila di sini yang jagain Iya, saya. makasih ya. Kak, kenapa Kak panik amat mukanya? Saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya, makasih Suster Lila. Kak, kenapa? Ibu kemana sih? Chat aku nggak dibales. Kemana ya? Belum buang. Tuh kan nggak aktif. Maaf, ibunya lupa ngecat. Vito udah bilangin aktif terus, Bu. Iya, maaf ya. Kalian jadi panik. Iya lah. Maaf ya. Bu. Apa? Kita pindah rumah sakit lain ya, Bu. Ini kenapa sih? Ada apa? Vito sama Kak Lani udah baca suratnya, Bu. Ibu kenapa nggak bilang dulu sih sama kita? Oh, surat itu. Ya ampun, itu kan cuma buat jaga-jaga. Kan sekarang ibu udah dapat perawatan intensif. Udah nggak ada lagi yang perlu dikhawatirin. Banyak, Bu, yang perlu dikhawatirin. Dari awal peraturannya juga udah nggak jelas. Kita bisa cancel, Bu, terus pindah rumah sakit lain. Ini bukan soal pindah ke rumah sakit lain. Ibu harus memilih. Kamu, Vito, adik kalian akan selalu jadi pilihan utama ibu. Kenapa harus milih sih, Bu? Terus nanti aku, Vito sama Ade gimana kalau nggak ada ibu?
kalian akan baik-baik aja. Enggak. Aku yang tahu gimana rasanya hidup sebelum ketemu sama ibu. Kalanya bener, Bu. Vito, Alani, denger ibu. Ibu nggak bisa juga selamanya sama kalian. Ingat ya. Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Ya, kalau kamu mau cabut pernyataan atau pindah rumah sakit sih bisa aja. Tapi kamu harus ingat, mau dimanapun rumah sakitnya, kamu tetap harus mengisi surat pernyataan ini. Kemarin saya lihat ada bapak-bapak nangis, berontak karena anaknya meninggal dirawat sama dokter. Selanjutnya bukan saya kan, Dok, yang ada di posisi itu. Kalau itu sakitnya lebih berat daripada ibu kamu. Saya paham kalau kamu itu khawatir. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Saya juga maunya gitu, Dok. Tapi gimana? Datang-datang disuguhin orang mati. Siapa yang gak ragu, Dok? Terus, semalam bapak itu kenapa meninggal juga, Dok? Gini, jadi bapak tua itu memang dia sudah punya penyakit bawaan jantung yang kronis dan dia tidak siap untuk menerima kenyataan kalau anaknya meninggal. Nah, tapi kita langsung tanganin kok, cuman masalahnya waktunya terlambat. Jadi apa yang masih kamu khawatirkan? Saya paham kok kalau kamu itu panik, jadi kamu mikirnya kemana-mana. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai sikap kamu mempengaruhi kesehatan ibu kamu. Saya cuma mau mastiin kalau rumah sakit ini ngerawat ibu saya dengan benar. Pasti, tentu. Kamu tenang aja. Saya akan memberikan yang terbaik untuk ibu kamu. Sirup. Jadi bener dong, kalau suatu saat nanti ibu nggak ada, Kak Alani udah bisa jadi penggantinya. Kok ibu ngomongin tentang mati sih jadinya? Ibu nggak ada mulu. Ya udah deh, Vito mau nggak doain supaya proses kelahiran adik bayi lancar? Ibu janji deh yang terbaik. Ya. Janji ya. Iya, kan ada dokter Iman. Ya. I love you. Gitu. Permisi, Pak. Ya? Apa benar ini rumah Ibu Rosmaria? Iya, betul. Ibunya ada? Sejak ibu melahirkan di rumah sakit, saya udah nggak pernah melihat beliau lagi. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Halo, Bar. Gimana?
Lo udah lihat catatan medis nyokap gue? Udah. Mau ada yang bermasalah sih, cuma bisa diatasin kok. Tapi ada yang aneh dengan kondisi pasien yang lain. Nanti gue jelasin. Gue kesana sekarang ya. Ya udah ya. Kak. Kita pergi, Vito. Ayo. Kak. Kak. Ini udah apa, Kak? Nggak tahu. Udah yuk. Ayo. Vito. Vito. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Vito. Kak, bukannya artis yang kemarin ada di TV ya, Kak? Ayo. Ini pasti ada kaitannya sama rumah sakit. Vito dengerin ya. Setelah semuanya masuk, kakak akan nyusup ke dalam. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya. Kak, sebentar Kak. Tunggu sini ya.
baju sama kayak mereka. Dapat dari mana? Tukang servis. Hari ini kita akan menyaksikan kembali saudara kita digenapkan dari yang halus. Kita telah dipersatukan dalam sumpah kekal setia sepanjang masa. Saudara kami, Bapak Gagas Prakasa dan Ibu Medina Prakasa, apakah Bapak Ibu bersedia menerima tanggung jawab ini? Kami mengerti dan sanggup menerima tanggung jawab ini. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangi. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio, siro bajang tangio. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio, siro bajang tangio. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio, siro bajang tangio. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangio. Sang Raja telah merestuinya.
Tenang dulu, tenang. Lo harus tolongin gue sekarang, Dar. Kalian harus tenang. Coba jelasin pelan-pelan. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Ber. Dan mereka ngincer bayi yang ada dalam kandungan nyokap gue. Please, Ber. Dokter Iman juga dia. Dokter Iman terlibat. Ayo Bang, tolongin Bang. Please, tolongin Bang. Please, Ber. Tolongin Bang. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Harus tenang. Dari cerita lo kita tahu apa yang bakal mereka lakuin sama nyokap lo. Ya, makanya kita harus gerak cepet. Lo tenang dulu, Lan. Daftar pasien yang gue share kalau waktu itu semuanya ngedukung apa yang lo khawatirin. Obat-obatan di kantong medis juga semuanya mencurigakan. Kontraindikasi dengan kondisi bahannya. Kontraindikasi apa, Bang? Bahaya. Sekarang ini yang urgent kita harus cari tahu apa yang bakal mereka lakuin sama nyokap lo. Kak, gimana kalau kita coba ngomong sama ibu sekali lagi? Mungkin ibu mau dengerin, apalagi ini kontraindikasi, Bang. Nggak bisa, Vito. Akan sangat bahaya buat nyokap lo dan kandungannya kalau kita bergerak sebelum nyokap lo lahiran. Kita nggak akan ngambil resiko itu. Kita akan bergerak setelah mereka selesai operasi nyokap lo. Itu momen satu-satunya buat nyelamatin mereka berdua. Cuma ini yang bisa gue tawarin ke kalian. Kita akan kesana seolah-olah kita nggak tahu apa yang bakal mereka lakuin. Setelah itu kita tunggu mereka lengah. Bang, gimana kalau kita minta tolong warga? Percuma. Kalian lihat sendiri kan? Siapa-siapa aja yang terlibat di dalam sana. Mereka semua orang gede. Lagi pula semakin kita provokasi mereka, semakin bahaya juga buat keselamatan nyokap kalian dan kandungannya. Neng, maaf Neng, sudah malam ini, nggak enak sama warga di sini. Bi, maaf, kalau saya tidur di luar boleh, Bi?
Citra, kamu gak perlu takut. Aku bukan mereka. Kamu ingat Rosemary? Aku yang menulis nama di batu nisannya. Maaf, Neng, bangunin subuh-subuh. Bibi teh mau belanja dulu buat jualan. Itu ada telur buat nyarap. Nanti dimakannya. Ya, makasih ya, Bi. Ayo, Neng. Nek, saya Alani, Nek. Maaf masuk tanpa permisi. Aku sudah menunggumu. Saya nggak berani masuk ke kamar ini, Nek. Makanya saya nggak bisa nemuin Nenek. Bukannya aku sudah menemui kamu. Nenek kenapa? Kenapa Bi Mumun ngurung Nenek di sini? Rumah sakit itu. Dulu aku sebagai perawat di sana. Jauh sebelum orang-orang itu menguasainya. Aku menolak hidup seperti yang orang-orang itu pilih. Orang-orang itu? Maksud Nenek siapa? Mereka semua arwah menangis karena jiwa mereka terbelenggu di antara yang nyata dan baka. Tolong mereka, bebaskan mereka. Hanya kamu yang mampu dan berani.
Sok diteruskan. Kalau lauknya kurang, ambil sendirinya. Ya, Bi. Neng, tadi ke kamar Bibi. Tadi aku dengar ada suara batuk, Bi, di dalam. Takutnya Nek Citra kenapa-napa. Neng, sebenarnya Bibi nggak tega kurung nenek di kamar begitu. Bibi pengennya teh nenek dirawat di rumah sakit. Bibi nggak mampu, Neng, ngirim nenek ke rumah sakit di kota. Penyebab sakitnya apa, Bi? Tolong jauhi kamar itu. Ntar lagi ada adik baru. Kata dokter Iman, jadwal operasinya nanti malam loh. Nanti malam? Nah, halo dok. Pagi. Wah, udah pada ngumpul semua ya? Iya nih. Kamu mahasiswa koas di tempat dokter praktek? Iya. Masih keluarga mereka? sahabat anak saya. Oh iya, dok. Gimana perkembangan janin? Sebentar. Semuanya bagus. Kondisi ibu juga terjaga. Dan kemungkinan nih nanti malam udah mulai tuh kontraksinya. Ada baiknya kalian balik lagi nanti malam ya. Biarkan ibu kalian istirahat. Nggak usah, dok. Kami di sini aja. Gak apa-apa, gak usah terlalu khawatir. Waktunya udah gak banyak loh. Ibu perlu istirahat. Jadwalnya udah nggak ada malam, ya? Ya, mau kan? Nanti kita ketemu lagi. Udah. Ya. Kita duluan ya, Bu. Bara ya. Sehat-sehat ya, Bu. Hati-hati, Bu. Iya. Beruntung sekali ya ibu punya anak-anak yang perhatian kayak mereka ya. Syukurlah. Harusnya kita bisa jagain nyokap selagi kita Nggak besar. bisa, Lan. Kita harus tetap ikutin rencana mereka. Ya mau sampai kapan? Ya nggak tahu sampai kapan, tapi Lu nggak ngerti perasaan gue. Lan, lo bisa tenang dulu nggak? Sekarang ini yang paling penting adalah gimana cara kita nyelamatin nyokap dan adik lo. Kita berdua udah sepakat kan? Gak ada satupun yang boleh dikorbanin. Bagaimana keadaannya? Oh, ada seorang koas yang mengawasi keluarganya. Jadi eksekusi saya percepat pagi ini. Saya siapkan para tamu sore ini. Baik, siapa? Sebentar lagi kita akan panen besar. Setelah semua bibit yang kita tabur menjadi dewasa. Tinggal satu kelahiran lagi. Sus, boleh lagi pelan-pelan kan? Ini ruangannya.
Udah tua motornya. Praktek pencurian bayi, pembunuhan, pencurian organ tubuh pasien, dan praktek rumah sakit ilegal. Semua bukti sudah kami rekam dan bisa kami sebarkan sekarang. Jadi jangan ada yang melawan atau bertindak macam-macam selain apa yang saya suruh. Atau semua ini akan tersebar ke publik sekarang juga. Tutup bekas operasi sekarang. Gak usah, bantuin. Bu, Ibu, Bu. Pindahin ke ambulan sekarang. Pindahin ke ambulan. Cepat! Jangan ada yang berbuat macam-macam. Atau peluru ini akan menghancurkan kepala suster bangsat ini. Jangan dilama-lamain, cepat-cepat. Ayo, Kak. Masuk, Tuan. Masuk. Masuk. Tutup pintunya. Cepat. Sekarang masuk. Saya bilang masuk. Masuk. Jangan ada yang coba ngejar kita. Atau rekaman penyimpanan organ tubuh akan saya sebar ke publik. Mobil belakang dari rumah sakit gak sih? Bar, mereka ngejar kita, Bar. Ya, kita diikutin. Ikutin terus mereka. Tapi tetap jaga jarak. Bar, kita harus sebarin videonya sekarang, Bar. Buat jaga-jaga kalau mereka nangkep kita. Enggak, Kak, nggak bisa. Di sini nggak ada sinyal. Cuma di rumah sakit doang tadi ada sinyalnya.
Kita itu udah pegang buktinya, Lan. Mereka nggak akan berani nangkap kita. Tapi mereka tahu di sini nggak ada sinyal, Bar. Mereka udah pasti akan nangkap kita sebelum kita sebarin videonya. Bar, senapan nih lo kan? Mana? Siniin, Bar. Kak, emang kakak bisa makainya? Bisa, harus bisa. Cuma, Lan. Udah nggak ada gunanya. Senapan itu nggak ada pelurunya. Sorry, Lan. Nggak ada cara lain selain itu. Gue cuma takut kalian jadi nggak pede ngejalanin rencana kita. Bar, kenapa berhenti, Bar? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Mohon maaf perjalanan Bapak terganggu. Jalan di depan kami tutup dikarenakan ada tanah longsor, Pak. Tapi kami bawa pasien, Pak. Pak, ibu saya baru operasi, Pak. Butuh pertolongan cepat. Baik, sebentar, Pak. Saya coba cari bantuan. Bar, ini kita nggak bisa nunggu lagi loh, Bar. Nyokap harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan mereka juga ngejar kita loh. Kita nggak aman, Bar. Bar, mereka di belakang kita, Bar. Mohon maaf, Pak. Ternyata tanah longsor masih belum bisa ditangani, Pak. Bapak dari rumah sakit Desa Hanjuang. Karena penanganan masih terlalu lama, saya sarankan Bapak untuk kembali lagi ke rumah sakit, Pak. Justru kami bawa pasien ke kota karena pasien membutuhkan peralatan medis yang tidak tersedia di sini, Pak. Saya mengerti, Pak. Tapi ini darurat, Pak. Tidak ada pilihan lain selain membawa pasien ke rumah sakit, Pak. Ya udah, Pak. Bar, mendingan sekarang lo kasih lihat semua bukti-buktinya ke polisi. Buat ngelindungin kita kalau kita disuruh balik lagi ke rumah sakit. Bar, ayo Bar, nggak ada waktu lagi. Kan nanti kita juga akan lapor polisi, kan? Bar, ayo. Gimana ya? Berapa ya? Mobilnya mundur tuh, Kak. Nih, Pak. Semua aktivitas ilegal mereka ada di sini. Mereka hanya salah paham, Pak. Semua aktivitas kami di sini berizin. Legal, Pak. Dan semua tindakan kami terhadap pasien itu karena mereka bersedia mendonorkan organ mereka. Pak, rumah sakit ini mau ngambil bayi-bayi yang ada di sini, Pak. Ini dokumen surat adopsi yang sudah ditandatangani oleh pasien, Pak. Jadi semua aktivitas kami di sini tidak ada yang ilegal. Nggak mungkin. Ibu saya nggak mungkin tanda tanganin surat ini, Pak. Nggak mungkin. Sabar, Bu. Ini wewenang kita dan kita akan memeriksa. Surat-surat ini sah. Kalian bisa jelaskan lebih lanjut. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Lepasin nggak? Lepasin. Lepasin. Bius mereka. Sus, kamu siapkan ibu mereka, dia biar saya dan Rocky yang ngurus. Baik, Dok.
Tidur mulu. Pantesan kalau lu bocor sama cewek. Apaan sih? Ngapain sih kesini? Mau jemput si ibu. Bentar lagi juga anak-anaknya keluar di Black. Mau aku bantuin gak? Apaan sih anjing? Kemarin ngentot lu gak enak. Gak enak. Sange nyari gua lu. Udah minggir lu. Tangan saya jadi kotor kan? Tapi nggak apa-apa. Saya sangat senang dengan situasi seperti ini. Karena saya lagi baik, jadi kamu punya pilihan. Mau kamu duluan, atau ibu kamu duluan yang dioperasi di sini? Tangan saya kotor, saya bersih-bersih dulu ya. Suster, sampaikan Dokter Iman, pasien akan kita kuburkan untuk data administrasi. Dan ketiga mayat ini nanti akan kita mutilasi. Mengerti? Lila, saya ke kamar mayat dulu ya. Gimana? Udah ada pilihannya?
nanti kalian juga akan ketemu di alam yang berbeda. Datang, Bu. Sebentar lagi Bapak akan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Jagalah ia sebaik-baiknya. Tumbuhkan ia dengan kasih yang subur. Apakah Bapak mengerti dan menerima pemahaman ini? Saya mengerti dan menerima tanggung jawab ini. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangiyo, siro bajang tangiyo. Jaga jembar. Mundur semuanya. Anakku. Bu. Hei, berhenti. Mundur semuanya. Mundur. Bu, ayo Ibu. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak, atau dia akan mati. Jangan nekat kamu, Alani. Kalau ada yang berani, saya pastikan dia akan mati. Ngerti semuanya? Jangan bergerak. Ayo, Ibu. Bu, Kak, ayo cepat. Ibu. Sebagian jaga tetua, sebagian lagi ikut saya. Kejar! Bu, Kak, ayo. Serahkan bayinya. Jangan, Bu. Rita! Bu, jangan, Bu. Bu, percaya sama Alani. Percaya sama Alani, Bu. Cepat. Kak, jangan, Kak. Kak, taruh di situ. Jangan, Kak. Jangan kasih, Kak. Cepat. Taruh, cepat. Buka pintunya. Buka pintunya. Alani! Sekarang juga buka.
menaruh kamu buat minta bantuan, Bu.